dan Bunda, bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Rumah Siput Indonesia dalam Dongeng Siput. Kali ini sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Karena saya tidak akan mendongeng di video ini, tapi saya akan memberikan tips-tips atau rahasia untuk mendongeng menggunakan metode auditory verbal therapy dengan media buku cerita. Untuk mendongeng, kita bisa menggunakan berbagai media. Kali ini saya akan menggunakan buku. Buku cerita senang sekali digemari oleh anak-anak loh, Ayah dan Bunda. Tahu kenapa? Karena di dalam buku cerita banyak sekali gambar dan juga warna-warni. Nah, bagi Ayah dan Bunda yang ingin mengajarkan hal-hal baru ke anak-anak, sangat disarankan nih untuk menggunakan buku. Selain itu, dongeng memiliki fungsi dan tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai yang ada di dalam cerita. Nah, apabila orang tua atau ayah dan bunda di rumah ingin mengajarkan, misalnya untuk mengajarkan kejujuran, nah ayah dan bunda bisa mendongeng dengan memasukkan nilai-nilai kejujuran di dalam ceritanya. Dongeng juga akan membangun imajinasi anak. Misalnya ketika saya akan bercerita tentang seekor kelinci di dalam gua. Nah, di pikiran saya bahwa kelinci ini berwarna putih. Tapi ayah dan bunda pasti berpikir kelinci bukan hanya berwarna putih, bukan? Nah, begitu juga bagi anak-anak. Jadi bisa mengembangkan imajinasi anak. Lalu, bagaimana caranya untuk kita mendongeng menggunakan buku cerita dengan metode auditory verbal therapy? Kita simak ya, ayah dan bunda. Yang pertama, ayah dan bunda bisa lihat judul yang sangat besar ini di layar. Nah, jadi yang pertama kita bisa membacakan judul dulu secara bersama-sama dengan anak-anak. Membacanya, kita bisa menggunakan strategi AVT atau Auditory Verbal Therapy dengan acoustic highlighting atau penonjolan akustik. Jadi kita bisa membacanya dengan acoustic. Seperti ini contohnya. Aku senang membantu. Atau bisa menggunakan nada. Seperti ini contohnya. Aku senang membantu. Apabila anak sedang belajar literasi atau sedang belajar membaca, kita bisa meminta anak untuk membaca sendiri. Kita hanya perlu menunjuk hurufnya. Aku senang membantu. Yang kedua, ketika kita ingin membuka buku ini, kita bisa menggunakan strategi listening first atau pendengaran terlebih dahulu. Contohnya adalah kita bersama-sama berbicara buka, baru kita lakukan aksinya. Selanjutnya, ayah dan bunda akan masuk ke dalam narasi cerita. Nah, kalau misalkan di buku ini kita memiliki teks, ayah dan bunda bisa membaca teks tersebut. Atau apabila ayah dan bunda ingin improvisasi juga boleh loh. Caranya ketika kita membacakan cerita, kita bisa menggunakan strategi listening first atau pendengaran terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Jadi ketika kita atau ayah dan bunda membacakan, ayah dan bunda tidak perlu menunjuk gambar yang ada, tapi bunda bahasakan dulu. Contohnya, wah, Kak Ria melihat burung sedang tengger di atas pohon. Baru ayah dan bunda bisa tunjuk gambarnya atau menggunakan objek sebenarnya. Seperti ini. Selanjutnya, kita bisa minta anak untuk ikut dalam cerita. Nah, kayak misalkan di cerita ini ada 3 aktivitas. Kita bisa bertanya ke anak, kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Selanjutnya, kita bisa menggunakan strategi sabotase. Caranya bagaimana? Misalkan dalam gambar ini, kita melihat Lala sedang memasak. Kita bisa bertanya ke anak-anak, Kak Ria melihat spatula untuk memasak ditaruh di meja. Kira-kira di gambar ini, mana ya yang spatula? Apakah ini yang namanya spatula? Nah, kita akan membuat kesalahan. Jadi kita berharap anak akan menunjuk gambar yang benar. Karena kebanyakan anak akan menunjukkan gambar yang benar,
kita bisa memberikan apresiasi ke anak. Ya, ini adalah spatula. Wah, Kak Ria juga punya loh spatulanya. Spatula. Yang terakhir, ayah dan bunda ketika bercerita, boleh loh memakai musik. Contohnya seperti ini. Boleh memakai maracas, gitar, atau benda-benda lainnya. Tetapi menjadi catatan, ketika kita bernyanyi, suara dan juga alat musiknya tidak boleh bersamaan ya ayah dan bunda. Supaya anak-anak akan fokus ke dalam kata-katanya saja. Untuk catatan bagi ayah dan bunda, ketika membacakan buku cerita, jangan lupa untuk interaksi dua arah antara ayah dan bunda dengan anak-anak di rumah. Sekian cara-cara mendongeng menggunakan metode auditory verbal therapy dengan media buku cerita. Semoga bermanfaat bagi ayah dan bunda di rumah ya. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa!